Motanya orang awak disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TVRI Sumatera Barat Kasadonyo de sana manar kini Oscar menemani Dun sana Kasadonyo di podcast kesayang kita, di podcast sampai motanya orang awak di siko tampeknya Dun sana. Dun sana kini di podcast sampai mota ko patang kan bilot ya. Bulan ke patang awak kan yang berbau-bau magic kan sudah awak hadirkan tuh sarang pesulap. Tapi ado yang cek leko yang menarik juga di sana, seorang mentalis Romi Rafael panggil di sana. Tapi kok murid-muridnya mungkin di sana udah tahu ada. Wak tanya sih langsung ke Pak Firman Syah, seorang praktisi hipnoterapi dan seorang motivator. Wih, Bapak ya. Iya Pak, muridnya Romi Rafael Pak. Oh beda. Kan biasa kan kalau hipnotis itu kan Romi Rafael kan terkenal banget tuh, yo bara orang. Stek, itu nama stek ya Pak ya? Ya, Hypnostek. Oh, Hypnostek namanya. Untuk hiburan kan? Oh, di stage untuk entertain show gitu ya, biasanya. Oh, oke. Itu Pak, apa bisa loh? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Bara orang bisa Pak hipnotis tuh. Kalau yang pernah dicoba yang paling banyak tuh satu stadion. Satu stadion banyak lah. Satu stadion lebih dari 1.000 orang. Lebih dari 1.000 orang. Lebih dari 1.000 orang. Waktu itu caranya 2004 balik kalau nggak salah. 2004 balik di Taman Budaya. Oh. Cara waktu itu acara pertanian Nunan kalau nggak salah. Ya, pertanian Nunan pada acara inaugurasi atau apa waktu itu. Itu Pak hipnotis tuh adalah peserta 1.000 orang tuh. Satu stadion tuh Pak hipnotis. Iya. Wih, tunggu dulu. Iko hipnotisnya dalam konteks baik atau dalam konteks buruk kok? Ikonya. Ya, konteksnya diarahkan ke untuk kesehatan mental kan. Oh, kesehatan mental. Oke. Seminimalnya untuk menyegarkan pikiran, menyegarkan badan kan. Ya kalau ditawarkan itu tuh kayak satu stadion untuk menenangkan. Kan semua orang punya masalah kan? Iya betul. Semua orang punya masalah. Semua orang punya mungkin psikologi dengan mentalnya. Nah, kita ajak ayo bapak-bapak, ibu-ibu atau kawan-kawan adik-adik yang hadir hari ini, kita refresh pikiran kita, mental kita. Okay. Pasti orang mau. Pasti orang mau lah, ya, gitu kan. Ya, mau. Daripada orang-orang tuh healing jauh-jauh kan, di hipnoterapi ya. Tapi dalam konteks yang baik ya. Kadang kan awak mencari di TV lah, di media sosial segala macam lah, hipnotis macam-macam lah, yang gendam, hipnotis orang yang sedang. Kalau di Sumatera terkenalnya itu pukau. Oh, pukau namanya. Pukau. Itu bakal tuh Pak, pukau apa maksudnya? Ya pukau dengan gendam sama. Oh, sama. Hanya beda. Kalau di Jawa kan gendam kan. Iya, gendam. Kalau awak yang di Sumatera mungkin itu lebih detik dikenalnya pukau. Oh, oke, pukau. Pukau berarti ini sama aja tuh metodenya tuh ditapuak langsung metode sih macam-macam. Oke. Macam-macam. Salah satunya apa tuh Pak? Ya kalau sistem ditepuk itu tuh induksi namanya kan. Induksi. Okay. Nah, induksi atau perintah itu induksi kilat. Oke. Nah, proses induksi kilat itu dilakukan 3/4 detik. 3/4 detik berarti tidak sampai 1 detik. Orang sedang blank. Oh, oke. 3/4 detik itu orang blank. Oke. Nah, di saat itu tuh masuk sugesti. Masuk sugestinya. Oh, oke. Tapi lebih identik kalau yang terjadi di lapangan, saya menyatakan itu bukan hipnotis. Oh, itu bukan hipnotis berarti. Bukan hipnotis. Lebih banyak arahnya yang terjadi di lapangan itu adalah penipuan. Oh, oke. Lebih banyak penipuan. Penipuan ya dengan bergaya pertama seperti so akrab dulu kan. Iya. Oh, yang di telepon tuh. Telepon iya, atau pakai profil orang lain yang dikenal kan. Atau teleponnya yang adalah dijebol kan. Nah, kan kontak teleponnya ada tuh sama pelaku kan. Iya. Nah, because akrabnya tuh. Nah, pertanyaan kalau yang terjadi di lapangan untuk penipuan seperti itu tuh pastinya arahnya memancing dulu. Oh, memancing dulu.
Nah, contoh. Ditelepon. Oke. Apa Firman? Abla elok gitu. Pasti blank kan? Iya. Kok sih aku? Iya, pikir dulu kepala tuh biasanya tuh. Kalau sempat bertanya, kok sih aku? Nah, kan lupa saya jawab. Tak tekan alay. Kadang-kadang mohon maaf dikasih orang yang agak ditakuti, contohnya polisi. Oh iya. Contohnya polisi. Coba Firman kanak-kanak, kawan-kawan Firman yang polisi sih kira. Berpikir kan? Di saat berpikir itulah kita blank. Okay. Masuk di situ. Oke. Oh, siapa nak? Si Hendra nak, misalkan contoh gitu. Si Hendra. Yo tuh nyot. Aku ada barang yang ditawarkan Firman aku, murah banget aku. Nah, semua orang pasti tertarik dengan pancingan biaya murah, misalkan laptop dengan harga hanya 800.000 kan. Atau ini jual motor harga 1,5 juta. Iya betul. Iya murah mah tuh. Ayolah murah banget mah tuh. Tapi ambo enggak bisa lama-lama dah tuh. Nah, dipicu. Nah, proses untuk penipuan itu tuh tidak boleh lebih, atau mereka tuh rata-rata tidak lebih dari setengah jam. Tidak lebih dari setengah jam. Berarti karena kalau lewat dari setengah jam atau 1 jam, orang tuh akan sadar. Oh, berarti kurang dari 30 menit berarti ya, harus masuknya penipuan yang begitu tuh. Oh, oke. Tapi kalau orang yang tahu nggak mungkin. Kalau nggak tahu, ya. Tapi kalau awak sendiri pun acok juga yang kena telepon itu tuh. Acok juga kena itu. Ya. Karena kicu sama model-model itu. Pernah dulu pengalaman tahun 2003 balik atau 2004 balik yang dihack itu Facebooknya Kepala Dinas. Oke. Kontak langsung Kepala Dinas kan, di Japri melalui Messenger. Sana lima kini kenya. Di rumah Pak, betul. Bisa bantu saya nggak Pak, betul. Bisa tuh, jawab bisa kan? Kok Kepala Dinas Pak? Kepala Dinas Pak? Bisa Pak? Apa tuh Pak? Tolong kiriman ambo pulsa dulu lah. Biko tiba rumah ambo sana jalan ada rapi tuh. Kok tiba rumah ambo bayar. Seorang Kepala Dinas mungkinkah dia minta pulsa ke bawahan? Nah mungkin. Nah karena lah tahu trik itu tuh, dia di pakaran lah ya. Pak, itu ditampe apa tuh kini siang atau malam? Siang atau malam. Blanknya langsung, inyo pun blank. Maksud counter gitu. Ya, di baliannya. Iya. Maksudnya Pak, tenang. Iya. Kamu mau saya gendam lumpuh seumur hidup atau sebulan? Wih. Langsung nyoblok semua. Langsung nyoblok. Nyematin langsung sekali. Macam-macam loh. Tapi you subhanallah tuh apa lupa orang itu kan santet apa? Ya, itu masalahnya itu tuh lah cara kalau bermain di dunia itu tuh pasti taunya kan. Oke. Ancamannya berarti ya. Bukan ancaman, tapi sekadar memberitahunya bahwasanya ini sedang berdepan jo orang yang paham dengan itu. Iya betul. Langsung nyeblok lagi kan. Kok ikut ndak sama indak lo orang biasa ada ke depan kron nyeblok kali kan. Itu memang kode kiranya praktisi hipnoterapi pernah aja kan kicau pada waktu gitu. Jadi iya karena misalkan kan foto atau iklan-iklan kan diselipkan nomor telepon kan. Iya biasanya ya. Nah itu tuh dikajarin gitu tuh. Tapi kalau lah tahu ya di follow ulang lah. Iya follow. Tapi kalau lagi nak mood selancarnya batian saja. Iya. Tapi kini kan di handphone pun yang kontak-kontak penipuan itu tuh kan memanglah di blacklist. Iya betul. Apalagi adalah aplikasinya kan. Aplikasi kan langsung merah. Kalau merah aku penipuan kan. Iya betul. Biasanya memang ada aplikasi di HP itu, jadi awak langsung tahu kok penipuan gitu kan. Iya. Ada tuh, penipu ini gitu. Iya. Mudah-mudahan itu biasanya. Jadi itu mungkin dari bantuan dari pemerintah untuk mengurangi tingkat penipuan seperti itu kan. Iya. Tapi Pak,
kan orang kan mengecer kan kalau misalkan yang gendam-gendam tuh apa yang di berita-berita tuh kan korbannya biasanya kan inyo pikirannya kosong, terus udah tuh temanuang, melamun, apa segala macam, tidak fokus dan lain sebagainya gitu Itu memang mode-mode itu tuh biasanya para sebenarnya kata-kata pikiran kosong sih tidak ada ya. Kalau pikiran kosong tuh mati. Nah itu cewa, itu bukan cewa kan yang kan karena itu gitu. Jadi detak jantung kita detak jantung tuh dikendalikan dari pikiran. Iya betul. Selagi kalau misalkan ya, kan ada dulu atraksi sulap menghentikan detak jantung kan, tapi nyidui. Itu tahu coba lah cerita itu. Itu masih hidup. Nah jadi selagi pikirannya masih jalan, alam bawah sadarnya masih jalan, ya otomatisnya masih hidup. Jadi kemungkinan biasanya kalau ada yang meninggal di rumah sakit, bisa kan ditunggu dulu setengah jam. Oke, iya. Kan langsung deteksinya lah meninggal itu detak jantungnya tidak dolai. Iya. Atau dinyatakan langsung meninggal, tidak bisa bawa di keluarga pasien. Dia langsung meninggal tidak bisa ya, Pak ya. Tunggu dulu sama. Karena ada orang menyebut mati suri kan. Nah itu tuh pikirannya masih jalan. Tapi detak jantungnya mungkin terlalu lemah sehingga tidak terdeteksi di alat. Iya. Dan itu masih hidup ya. Jadi yang kalau orang meninggal tuh, yang meninggal tuh yang harus mati itu memang pikirannya dulu. Fungsi otaknya lah mati kan, atau baru jantung. Ya, itu baru pikiran kosong yang mana kosong. Itu berarti yang sama mana kosong. Tapi kalau yang terjadi penipuan itu tuh kondisinya ada kondisi fokus. Tidak fokus berarti. Kondisi fokus. Kondisi fokus malah. Sangat fokus. Malah yang sangat fokus itu berarti dihindari berarti Pak. Yang sangat fokus tuh kalau justru itu sebenarnya yang baik. Tetapi kalau ini di alam bawah sadar tuh ada tiga filter. Filter keselamatan yang akan menjaga awak. Nah, kalau filter keselamatan tuh yang ditembus dari sugesti supaya filter keselamatan tuh hilang. Salah satu filter keselamatan itu adalah rasa tidak percaya kan. Tahan dulu filter dulu Pak. Kok ada visual menarik kan tentang keseharian apa sebagai praktisi hipnoterapi dan lainnya mungkin Pak. Orang-orang pun penasaran kan. Pak aku mau hipnotis orang kan penasaran lo kan. Buat celek bersama-sama dulu. Siap. Kok jadi sana visual menarik di sana. Tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, itunya Adun sana tadi beberapa tadi praktisinya tadi tuh Pak ya. Itu di mana tuh Pak? Di kegiatan tuh. Kegiatan tuh tentu dulu tuh di SMA 5. Waktu masih jadi guru di SMA 5. Tahun berapa tuh Pak? Lama nampak tuh. Itu 2003 balik kejadian. Lama berarti udah boleh tahun berarti ya. Iya, udah boleh tahun. Itu apa? Menghipnotis apa yang Pak masang ke situ? Motivasi kah atau motivasi? Lebih motivasi. Membuka mendominankan fungsi kerja otak kanan. Kalau otak kanan kan fungsinya untuk kalau dia belajar di studi kan untuk hafalan kan. Kemudian membuang-buang mungkin ya nama-nama remaja kan, membuang mungkin permasalahan-permasalahan di rumah tangga atau permasalahannya dengan hubungannya sesama kawan kan. Nah, itu membersihkan itu. Ketika itu tuh dibersihkan, makanya akan bisa fokusnya untuk belajar. Oh iya betul. Tapi itu tuh tadi tuh yang dalam video tadi tuh Yusubana Takalo atau Takalo tadi tuh. Nampak dewa di dalam Deko tadi Pak. Ini timbul pertanyaan. Orang lalu bisa nangga enggak?
Urang lalo awak jujur Pak, kalau ini cerita biasanya awak bisa mendengar tuh pas awak ala pagi-pagi ala tak jago sekete. Ya. Tapi mata tuh masih tertutup gitu itu masih bisa mendengar tuh Pak. Nah, itu yang alam bawah sadar. Oh, itu alam bawah sadar tuh. Setiap manusia masuk kondisi alam bawah sadar minimal 2. Oke. Bangun tidur. Oke. Kemudian akan tidur. Oh. Minimal 2. Okay. Kemudian saat buang air besar. Buang air besar. Buang air besar. Lanjut. Iya. Kemudian yang keempat ketika berhubungan suami istri. Oh, oke. Itu yang umum. Satu pertanyaan. Ketika orang ke WC, ada orang bilang. Iya. Adanya kesal-kesal di telepon, enggak pernah. Kadang-kadang di WC itu sambil merokok, ya kan? Iya. Kadang main HP bagai. Kadang main HP, justru betul. Berlama-lama aja di situ kan? Iya, betul. Nah, betul. Kondisi nyamannya di situ. Oh. Jadi seminimalnya setiap kita, siapapun orangnya, selagi dia normal, 2 kali dia membuka alam bawah sadar. Okay. Kalau dia Islam, 5 kali dalam sehari. 5 kali sehari. Ya. Oh, sholat. Oke. Karena kalau tidak membuka alam bawah sadar, orang itu tidak bisa masuk kusuk. Tidak bisa masuk kusuk. Kusuk itu adalah kondisi fokus dan itulah kondisi di saat alam bawah sadar. Oh, oke. Jadi ketika sholat, ketika beribadah, ketika belajar, kita harus bisa membuka alam bawah sadar. Secara tidak langsung bahasanya memfungsikan otak kanan. Iya. Jangan ketika sholat membuka otak kiri. Oh, oke. Jangan ketika belajar membuka logika berarti ya Pak? Ya, logika. Karena antara otak kiri dan otak kanan fungsinya tersendiri-sendiri. Oke. Ya, kalau dia untuk hafalan diarahkan ke otak kanan. Otak kanan. Otak kiri untuk ke logika. Nah, otak kiri dia menyimpan hanya sifatnya sementara. Oh, gitu. Kalau yang permanen di otak kanan. Permanen di otak kanan. Makanya bagaimana caranya supaya seorang guru, seorang pendidik dia bisa mengarahkan siswanya dari fungsi otak kiri masuk ke otak kanan. Oke. Sehebat apapun motivasi dari seorang guru, kalau dia tidak masukkan ke alam bawah sadar, maka motivasi itu hanya terbuang di waktu itu aja. Makanya kadang tidak jadi motivasi. Iya, udah jadi motivasi. Sudah itu tidak lama nangkuk tidak jadi motivasi. Oke. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang stres justru lebih banyaknya menyimpan masalahnya tuh ketika dia masih kecil sampai kininya masih terkena? Ya trauma lah ibaratnya Pak. Iya. Karena ini menyimpan masalahnya itu justru di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar. Contoh. Oke. Waktu kecil pernah dipukuli bapaknya, waktu kecil pernah dikurung sama bapaknya di WC, atau pernah dikurung bapaknya di kandang ayam. Pernah lah, seperti. Sehingga sampai kejadian tuh waktu umur 4 tahun sampai sekarangnya lah jadi mahasiswa, itu masih jadi masalah adanya. Oke. Karena itu tertanam. Ya, betul. Nah Pak, awak kok alam bawah sadar kok masih banyak pertanyaan, tapi tahan dulu Pak mengenai 3 filter hari itu Pak. 3 filter tuh filter keselamatan. Filter keselamatan tuh itu apa pose tuh yang harus awak pahami mengenai filter itu tadi tuh? Ya, filter keselamatan ya itu kan alamiah gitu alamiah. Contohnya rasa tidak percaya. Nah, kemudian waspada. Nah, itu kan bagian-bagian dari itulah. Kemudian refleks. Nah, ketika bawa mobil, kemudian ada lewat kucing. Iya. Refleks nekan rem kan? Iya, biasanya itu filter keselamatan. Oh, oke. Itu filter keselamatan. Oh, naluri ibaratnya. Nah, itu insting itu alam bawah sadar. Oh. Insting itu alam bawah sadar. Oke. Jadi kalau orang terlalu gembira, biasanya alam bawah sadarnya agak berkurang, lebih dominannya ke otak kiri. Oh, lebih dominan ke otak kiri. Kalau terlalu gembira, gembiranya berlebihan ya. Tapi kalau gembiranya standar, mungkin bisa masuknya ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Jadi sebenarnya untuk membuka alam bawah sadar tuh, ini kalau ada yang menonton dari mahasiswa ya, mahasiswa atau dari siswa,
membuka alam bawah sadar itu yang paling mudah cukup dengan hanya memejamkan mata. Memejamkan mata. Nah, pejamkan mata 5 menit. Misalkan ya biasanya kalau di sekolah kan dimulai dari doa kan, berdoa iya, betul, kan. Doa. Nah, kalau guru yang paham dengan hipnoterapi, di saat berdoa itulah saat yang paling krusial ya? paling bagus untuk membuka alam bawah sadar siswa. Nah, suruh mereka memejamkan mata hanya 5 menit aja. Ketika memejamkan mata, otomatis otak akan fokus ke otak kanan. Oh, bakal beralih gitu langsung ke otak kanan. Iya. Terbuka alam bawah sadar. Ketika kita menghafal, memejamkan mata lebih cepatnya hafalan. Oh, gitu. Tapi ada juga kan ada 3 tuh kan. Iya. Ada yang tipenya visual, audio, kinestetik kan. Iya. Nah, orang-orang audio itu dengan hanya memejamkan mata cepatnya. Karena lebih dominan orang audio itu lebih dominan dia ke mata. Iya. Kalau orang audio lebih dominan dia di telinga. Dia lebih cepat menghafal dengan mendengar. Iya, betul. Nah, kalau yang kinestetik dia bergerak kan. Ya, kadang-kadang kita yang guru-guru nggak paham 3 perbedaan itu. Iya. Kadang susah lah pembedaan gitu. Jadi ketika bersobok juga anak-anak kinestetik, guru-guru akan menganggap dia siswa yang nakal. Iya. Nggak bisa diatur, suka ganggu teman kan. Memang orang kinestetik tuh memang begitu tipenya, tapi dia cerdas. Kok menarik kok berbincangan kok. Tapi Pak, awak penasaran tuh Pak, apa belajar hipnoterapi kok balik situ kok Pak? Kan dari tahun 2003 balik kan sudah memulai praktisi lah itu istilahnya Pak. Tapi berajanya kok Pak? Dulu ada pelatihan hipnoterapi itu untuk tenaga medis kan di rumah sakit Asri di Anduriang. Berarti apa memang ikutnya yang medis berarti? Yang medis berarti kan? Hipnoterapi itu memang medis kan. Sudah ikut itu sudah dikembangkan. Karena memang bermanfaat, memang berguna, terutama untuk diri sendiri. Iya. Terutama untuk diri sendiri. Kalau di ibadah itu sangat dominan. Kayak mana berarti Pak ya? Kita pakai mana berarti? Ya, tetapi di sampai sekarang di Islam pun tidak ada bahasa untuk membuka alam bawah sadar. Bahasanya banyak bahasa kusuk kan. Iya, betul. Nah, justru kusuk itu yang alam bawah sadar. Iya. Nah, kalau bahasa apanya kan fokus kan. Iya. Iya, betul. Tapi Pak, yang alam bawah sadar tahu bahas alam bawah sadar tadi Pak. Nah, alam bawah sadar kok apa sebenarnya fungsinya tuh apa gitu Pak? Alam bawah sadar itu Pak. Apakah memang itu sebuah insting kah atau naluri manusia kah gitu alam bawah sadar itu bisa juga nggak sih di setting gitu ha? Ya, betul. Secara kehidupan manusia itu lebih dari 80%, lebih dari 80% semua yang dilakukannya semenjak kecil itu dominan di alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Kadang-kadang ada motivator mengatakan bahwasanya kehidupan masa depan ditentukan oleh masa lalu. Iya, betul. Masa lalu ditentukan oleh masa sekarang. Itu alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Kalau semua terprogram, itu apa? Yang Ambo sendiri untuk memprogram anak. Ketika anak tuh berumur 3 bulan, Ambo bawanya jalan setiap pagi pakai motor, itu jalan berkeliling di sekitar masjid. Tujuannya untuk menanamkan aura dari masjid itu masuk ke nyo. Oh, itu apakah bentuk sugesti kah atau sugesti? Bentuk sugesti tadi. Bentuk sugesti. Sugesti yang non verbal. Oh, non verbal ya. Non verbal. Oke. Nah, karena anak kecil umur 3 bulan kita enggak ngerti bahasa verbal kan. Bahasa kata-kata belum ngerti kan. Iya, betul. Tetapi tubuhnya enggak bisa mengetahui kok kondisi nyaman. Contoh anak bayi pun yang baru lahir, neneknya neneknya menggendong dan dia nyaman dengan neneknya.
ini akan terus nyaman ini semua ini ya. Karena sudah tersugesti tadi. Sugestinya tuh masuk ketika rasa nyaman itu. Rasa nyaman itu. Ya. Jadi sugesti itu alam bawah sadar itu terbuka. Memang diawali dengan rasa nyaman. Oh, oke. Rasa nyaman cek sama rasa terbiasa tadi itu Pak ya. Itu juga bisa nggak sih memasukkan sugesti di terbiasa lah terbiasa mengelilingi masjid lah contohnya gitu. Itu bisa juga nggak sih masuk sugesti itu? Betul. Okay. Hal yang paling sulit untuk hipnoterapi adalah merubah kebiasaan. Merubah kebiasaan. Contoh, merubah kebiasaan merokok kan. Itu orang kan mengecen maksudnya dengan hipnoterapi bisa menghentikan rokok. Itu nggak bisa satu kali terapi. Berarti Ambo jamin. Kali-kali. Ambo jamin. Ya, gitu. Minimal 3 kali. Oh, minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Oke, Pak. Kau perbincangan makin menarik Pak soal hipnoterapi banyak loh belajar semua Pak kan. Tapi tahan dulu Pak. Ya. Iko ada promo yang mau lewat loh Pak. Siap. Ada kira-kira yang mau lewat. Okay, jadi agak sejalan dulu. Jadi Dunsana kasadonya jangan kamu dulu Dunsana usai jeda berikut kita akan kembali jadi tetap di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampe Dunsana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Balik lek Dunsana menonton podcast tampe mau tanya orang awak di Siko tampeknya Dunsana. Dan Dunsana kita masih bersama Pak Firman seorang hipnoterapi dan motivator. Jadi Pak Iko kan hipnoterapi itu kan banyak kecil orang kan gitu. Mungkin harus awak luluskan je lah mungkin. Nah, hipnoterapi kan banyak bersekutu jo makhluk gaib katanya. Ayo kecilnya mau itu gitu kan. Makhluk gaib lah segala macam lah. Apa barasunya Pak di kecil-kecil itu Pak? Atau memang itu harus diluruskan gitu ha? Ya itu memang risiko karena itu statement dulu hancurnya tuh sempat Persatuan Hipnoterapi Indonesia itu menghentikan program Uya-Kuya. Oh, oke. Karena statementnya buruk. Itu jadi orang berpikiran kalau dibongkarnya rasio. Itu bukan hipnoterapi, bukan seperti itu. Hipnoterapi itu show. Nah, di hipnoterapi pun tidak perlu seorang hipnoterapis tidak perlunya tahu tentang seluruh masalah pasien. Ya. Gitu. Nah, kemudian identik dengan magic ilmu hitam. Ilmu hitam. Ya, betul. Ilmu goib dan sebagainya. Ya, kalau dan itu memang risiko seorang hipnoterapis seperti itu. Dan Ambo sendiri memang dulu pernah juga di sekolah itu di blacklist juga itu tidak boleh melakukan hipnoterapi seperti itu. Tapi waktu itu dibantu sama guru BK. Nah, guru BK yang meluruskan semua kepala sekolah. Dan itu memang perlu. Dan statement jelek begitu tuh dulu semenjak 2003 balik sampai 2004 balik Ambo cok so gitu tuh untuk meluruskan statement begitu tuh. Yang 2005 sampai balik 2005 balik itu pernah diundang oleh Persatuan Perawat Indonesia waktu itu kegiatan di Bukit Tinggi di Jam Gadang di Gedung Gelora Bung Hatta. Itu semua pesertanya adalah tenaga medis dari Bukit Tinggi dan Agam. Termasuk ada juga dokter yang dari psikiater situ. Untuk meluruskan itu tuh. Jadi hipnoterapi itu memang ilmu pengetahuan, memang ilmu medis, bagian dari medis. Dan 2003 balik itu Ambo pernah jadi dosen untuk itu. Pernah jadi dosen untuk mata kuliah hipnoterapi di Stikes. Salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Padang. Jadi mengajarkan ke mahasiswa itu bagaimana cara memasang jarum suntik itu ke pasien dan ini tidak merasakan apa-apa. Jadi jarum suntik itu dia merasakan nyaman aja. Kan ada banyak bahkan banyak orang yang takut sama jarum suntik kan. Santai ada mah kepingsanan lah mencari jarum suntik itu. Iya. Kadang lari gitu kan. Akhirnya dengan itu tuh cara merubah mindset dari pasien tuh itu tuh memang harus dipasang.
Contohnya impus kan. Impus memang harus dipasang kan. Iya memang harus gitu. Nah kini baca roh malunaan itu tuh supaya impus itu dipasang dan inyo tidak merasakan sakit atau rasa takut dengan itu tuh. Jadi baca sebelum itu tuh dipasang membuat pasien itu nyaman dulu. Dan itu memang medis. Kalau yang gendam-gendam, pukau itu tuh kan memang tradisionalnya orang awak yang di Jawa ataupun di Sumatera kan, yang mengarahkan ke magic dan ambo pun pernah semacam studi banding lah, studi banding ambo dari hipnoterapi yang bidang pengetahuan itu meneliti ke kawan-kawan yang di bidang gendam. Di bidang gendam tuh mana? Ya. Bang, memang ikut yang buat belajar itu. Diajarkan ke mantra. Pakai mantra. Pakai mantra gendam pakai mantra. Jadi waktu mantra itu kan pakai bahasa Jawa itu. Nah, gue bilang, "Mas, saya nggak ngerti bahasa ini." Tolong ditranslate. Kalau setelah ditranslate, isinya sugesti semua. Sugesti sadonya. Ya. Kemudian saya bilang, "Mas, kalau seperti ini mantranya, saya bisa buat mantra sendiri dong." "Oh bisa, udah," katanya. Kalau itu saya nggak perlu buat mantra, nggak perlu pakai mantra ini kan? "Iya bisa aja olah sendiri." Nah, terbukti kan? Nah itu isinya sugesti juga. Kalau orang terlalu yakin dengan yang berbau magic, itu akan jadi hal yang nyata di kehidupan ini. Orang yang biasa ke dukun, iya betul. Yang biasa ke dukun itu terlalu percaya sama dukun tuh dengan akibatnya terlalu percaya dengan air putih itu bisa sembuh loh. Karena dia yakin. Iya betul. Patang dulu mau bahas semua soal ibaratnya yang namanya belief system namanya dulu. Nah belief system. Iya belief system ya. Jadi ada lah gitu istilahnya gitu Jadi apapun yang inyo percayai gitu di isi kepala di otak itu Inyo percaya kalau itu bisa menyehatkan inyo, bisa menyembuhkan inyo gitu Jadi belief system tuh itu kan semacam program otak ya, kalau diarahkan ke motivasi. Belief system itu memang harus ditanamkan sejak kecil. Contoh anak saya berumur 3 bulan. Setiap hari selama 3 bulan atau 4 bulan itu setiap hari selalu saya ajak keliling-keliling. Sebelum berangkat kerja saya ajak dulu keliling-keliling sekitar masjid. Masuk di lingkungan masjid, enggak masuk ke masjid dah, masuk dalam lingkungan masjidnya. Putar sehingga tertanam dinya setiap diajak papa-papanya pergi ke masjid. Dan itu berumur 3 bulan. Nah 3 bulan tuh kalau kita pergi masjid, alun tentunya tahu nya apa masjid. Tapi nya aura masjid itu nya akan dapet nya rasa udara masjid tuh adanya. Dari situlah adapun rasa penasaran itu pasti timbul di situ pasti. Itu. Nah, dan belief system yang seperti itu tuh memang harus diketahui oleh semua orang tua. Kalau di hipnoterapi namanya hipnoparenting. Kalau apa orang tua ya? Untuk orang tua, pendidikan untuk anak kan. Itu gunanya untuk hipnoparenting. Jadi cabangnya sebenarnya hipnoterapi itu banyak. Memang banyak cabang-cabang berarti. Cabang-cabang. Tergantung penggunaan lah. Kalau kami di guru namanya kan hypnoteaching. Kalau di bisnis kan untuk sales kan namanya hypnoselling. Gimana cara mempengaruhi pelanggan supaya dia percaya dan membeli barang yang kita tawarkan. Berarti sado pun kata-kata yang di kalau sales itu berarti ada lo hipnoterapinya ada di situ berarti ya Pak ya? Harus berajarnya. Harus beraja loh. Jadi hipnotis itu bukan hanya tidur kemudian tarik nafas dalam kemudian tidur. Enggak. Dengan hanya ngobrol bisa. Mau di awak mau di kini kok bisa. Yang penting orang tuh percaya dulu sama gitu. Iya. Kalau nyala percaya udah. Tapi kalau tebat ada mental block. Nah, kita bicara mental block sekarang ya. Kalau ada mental block terhadap orang tersebut, si Firman tuh begitu orangnya, Nah, itu mental block dia nyala menolak duluan. Apapun yang
kita sampaikan gedenya nggak percaya. Yang mau nyuruh lalu pun nggak bisa. Nggak percaya dong. Karena ada rasa takutnya di dalam dirinya. Betul, kan. betul. Ibaratnya yang GC apa tadi itu yang logika di otak kiri itu yang jalan tadi itu, iya kan? Ya, mungkin misalnya gini. Kamu mau nak saya hipnotis? Iya. Pasti orang langsung menjawab oh, udah nemu itu. Gitu. Karena rusaknya tuh di awal sehingga waktu itu kan gara-gara acara di Uya. Oh, oke. Jadi rusak lo stigma para hipnotis itu kan Pak ya. Iya, sehingga orang beranggapan kalau nyedontis Miko rahasianya dibongkar. Iya. Miko coba cari tuan saya apa masalahnya. Setiap orang punya rahasia. Iya, betul. Jadi di hipnoterapi tidak arahnya tuh memang tidak selalu harus tahu dengan permasalahan pasien. Mengakibatkan hanya masalah orang lain. Tugas hipnoterapi itu hanya mengarahkan bagaimana pasien itu masuk ke kondisi fokus. Ya. Nggak perlu ya cukup tahulah tentang garis besarnya, misalnya stres, kan? Ya. Putus sama pacarnya. Iya, stres putus sama pacarnya lah. Habis itu sih harusnya kan. Ya enggak perlu DA nya putus apa yuko sebab akibatnya enggak perlu. Itu privasi orang kan. Iya, betul. Lagian gunanya untuk hipnoterapis pun enggak ada. Iya. Tahu deh kami gitu. Iya. Kan itu masalahnya. Nah, kita cuman hipnoterapis itu hanya mengarahkan bagaimana pasien itu bisa dia mengatasi permasalahannya sendiri. Iya, betul. Jadi kita tuh hanya sebagai pengarah. Bukan penentu keputusan. Ya. Ibaratnya penasehat lah itu. Penasehat. Ya, karena sugesti itu kan artinya nasihat. Iya, suggest gitu kan. Ya. Sugesti. Ya. Nah, kok semakin menarik perbincangan di sana Pak Firman. Tapi awak tahan dulu Pak ada. Ya. Awak tahan dulu karena masih ada yang lewat Pak. Oke. Nah, jadi Dunsana kasadonya jangan kamu dulu Dunsana. Usai jeda berikut kita akan kembali jadi tetap di podcast sampai motonya orang awak di Siko Tampe Dunsana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Terima kasih Dunsana masih bersama kita di podcast sampai motanya orang awak di Siko Tampeknya Dunsana. Dan Dunsana pun bisa menyaksikan podcast sampai motako di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan ada pula di TikTok yang kini awak sedang live Dunsana. Dan Dunsana pun bisa menyaksikannya melalui TVRI Klik yang tinggal Dunsana download saya melalui App Store dan Play Store di handphone Dunsana kasadonyo. Nah, kita balik lihat bersama Pak Firman Syah. Jadi ada pertanyaan Cik yang masih menyangkut dewa Pak Firman. Soal stroke. Kadang-kadang kan ada orang mengican stroke itu kan akibat saraf, otak dan lain sebagainya. Itu bisa nggak sih disembuhkan sama hipnoterapi gitu kan? Berhubungan langsung sama otak gitu Itu bisa nggak sih Pak? Ya harus dihubungkan. Memang terhubung gitu? Ya memang terhubung karena mayoritas semua orang yang kena stroke pasti mentalnya kan naik. Pasti mentalnya kan naik. Contoh itu. Rata-rata 90% orang stroke itu adalah orang-orang yang dulunya aktif. Ketikanya tidak berdaya, lemah, karena mentalnya kan. Ada yang orang stroke tuh justru gara-garanya karena stroke ndak nionya keluar rumah lah, ndak nionya sebuah orang, malunya sebuah orang. Karena mental. Dan itu memang harus mentalnya itu harus disembuhkan dulu supaya motivasinya untuk sembuh tinggi. Kalau hanya fokus untuk menghidupkan saraf saja, kalau motivasinya tidak ditumbuhkan, walaupun sarafnya lagi duit, ini tidak akan mengari. Ada biasalah mau diikut, biasa dia mati lah. Pak Firman tuh motivasi itu lah hilang. Hilang. Iya. Dan itu memang itu yang pertama kali harus ditumbuhkan. Motivasinya itu tadi Pak ya. Karena yang menggerakkan badan kan hanya seorang yang menggerakkan badan. Iya, betul. Dokter atau terapis pun menyembuhkan kan hanya sarafnya aja kan. Iya. Tapi yang menggerakkan badannya kan inyo. Iya, betul. Kalau ndak ingin bergerak, karena ada motivasi untuk sembuh, tentu percuma sebenarnya di terapi kan. Boleh lihat mode awak tadi kan, awak baru tadi belief system tadi itu kan. Iya. Nah, tertanam di situ kan. Iya. Iya betul. Itu loh pentingnya belief system tadi sama motivasi. Sehingga itu kan belief sistemnya kan kayak yang buruk kan, kayak yang jelek kan. Karena sesuatu yang tertanam dinya itu yang justru yang jelek. Nah, mindset
itu tuh memang harus dirubah. Itu memang harus pakai hipnoterapi. Tapi kadang ada orang Pak yang ibaratnya hidupnya aman-aman saya gitu lancar-lancar saya dia tercaliak di awak kan lancar-lancar saya, tapi tiba-tiba tangan atau anggota tubuhnya stroke gitu, nggak bisa digerakkan gitu itu apakah memang termasuknya menahan emosinya atau Pak? Rata-rata stroke itu kan yang setahu ambo yang meneliti ya selama ya 2000 sejak 2003 balik itu ambo juga meneliti masalah stroke. Dan itu antara kanan dengan kiri beda. Maksudnya kanan kalau kiri kalau yang lemah sebelah kanan berarti yang tersumbat tuh otak kiri. Otak oke. Otak kiri. Kalau yang lemah sebelah kiri, tangan sebelah kiri, berarti yang tersumbat tuh otak kanan. Kalau dia kalau yang lemah sebelah kiri, yang tersumbat yang lemah sebelah kanan, yang tersumbat otak kiri. Nah, rata-rata itu tuh kebanyakan rata-rata itu akan disebabkan oleh emosi yang terpendam. Kalau sebelah kanan? Ya, sebelah kanan. Sehingga tensinya naik kan? Iya. Nah, memang ada dipicu oleh makanan. Tapi kalau ambo yang meneliti, yang dipicu oleh makanan tuh hanya sekian persen. Oh gitu. Berarti lebih dominan ke pikiran. Berarti cuma dominan kepikiran daripada makanan yang awak makan, berarti yang konsumsi. Karena kan ada banyak lo orang menginginkan makan santan, daging, apa segala macam, because untuk kambuh atau baang. Nah itu secara tidak langsungnya mensugestikan dirinya kan? Iya juga sih, betul juga sih. Kan ini yang mensugestikan dirinya. Iya betul juga sih, betul. Kalau makan santan itu tuh makan daging segala macam, beko naik tensi. Secara tidak langsung ini yang memerintahkan otaknya, memerintahkan badannya begitu. Padahal itu tidak ada hubungannya sebenarnya gitu kan? Iya, justru dengan itu tuh ini yang menciptakan penyakit untuk dirinya seorang. Iya betul juga sih. Iya, karena semua yang bergerak di tubuh kita ini kan diperintahkan oleh otak. Kalau otak yang memerintahkan memang kaku begitu ya, kaku lah. Iya betul sih. Iya. Jadi hati-hatinya tuh hati-hati menanamkan keyakinan. Kan hubungannya kan keyakinan. Iya betul. Kalau yang ditanamkan di keyakinan itu yang baik, ya hasilnya jadi baik. Alhamdulillah ya, betul aja sih. Ibaratnya awak baru tengok lo tadi mah, nah itu kan sama sih sugesti kok. Iya. Pas sugesti diri orang itu gitu kan. Banyak makan daging kok naik kolesterol. Iya, naik kolesterol. Secara tidak langsung ini lah mensugestikan bahwa kolesterol itu ada di tubuhnya. Iya betul juga sih. Sama sihnya yang mengaktifkan penyakit di dirinya kan. Iya betul sih. Pernah dulu apa tuh punya keceknya, ini punya mah akut. Oke, GERD lah itu. Ya. GERD. Mahnya tuh obat mas untuk setahun kemudian alanya stok. Oh, alanya stok. Ala stok. Untuk setahun kemudian ala stoknya. Gitu. Jadi dia melakukan makan ubek mah tuh setiap akan berangkat kerja. Kemudian di terapi, kemudian buktikan mulai besok Bapak hentikan makan obat mah. Ya. Saya mau nanya, besok pagi selama 1 hari mah Bapak bangkit atau enggak? Ya enggak. Nah akhirnya dihentikan. Saya perintahkan buang semua obat mah itu. Oh, apa sugesti begitu? Ya. Oh, oke. Karena tertanam dia keyakinannya setiap pagi mahnya bangkit. Oh, itu karena sugestinya tadi. Ya, sugestinya tadi itu. Sehingga jadi keyakinan kan? Iya betul. Betul. Kalau kita menggunakan hipnoterapi itu untuk yang baik, kita sugesti diri kita tuh untuk kebiasaan yang baik, itu akan terjadi. Iya betul. Mindset itu merubah mindset itu. Oke, kau sehidup perbincangan waktu ini Pak, tapi tak terasa ada alah di penghujung acara Pak. Ya. Ada nggak sih Pak closing statement, mungkin harapan untuk para praktisi hipnoterapi atau mungkin untuk keluarga, mungkin dari Pak Firmansyah atau dari kawan-kawan yang lain, atau itu Pak, atau ada nggak sih harapan atau closing statementnya gitu? Harapan saya untuk kawan-kawan yang di bidang hipnoterapi atau kawan-kawan di bidang terapis, ini merupakan tantangan tersendiri. Tersendiri untuk kita berbuat baik.
apapun yang kita lakukan, kalau yang berbau baik itu pasti ada tentangan. Betul. Nah, kalau yang berhubungan dengan hipnoterapi, kata-kata hipnotis sudah jelek di mata masyarakat. Iya. Nah, tapi bagi masyarakat yang berpikiran modern, dia pasti akan cari hipnoterapi. Hipnoterapi. Iya. Dia akan cari hipnoterapi. Karena dia kalau dia tahu dengan hipnoterapi itu apa, dia akan cari. Kalau orang-orang modern itu berpikir kan, karena disitulah belief system dan mindset itu diatur dan diubah demikian rupa sepositif yang mungkin. Iya. Nah, itu ya tuh Pak. Ya khusus untuk ibadah, sebaiknya manfaatkan ilmu hipnoterapi. Kalau untuk ibadah. Supaya kita bisa membuka alam bawah sadar dan bisa masuk ke kondisi kusuk. Betul. Karena kalau beribadah tanpa kusuk, dengan kita mengaktifkan otak kiri, ujung-ujungnya nerawang-nerawang, menghayal-menghayal kan. Betul. Tengah-tengah pikiran. Ya, yang tak takana jadi takana kan. Pas lagi sholat, ikulah kalau ke barang ya. Iya. Gitu. Itu. Ya mana itu tuh Ya. Pak. Oke Pak Firman, terima kasih banyak Pak Firman kok. Saya udah perbincangan mungkin di lain waktu mungkin bisa bincang kembali sama Pak Firman dan mudah-mudahan sukses tadi Pak Firman atas praktisinya mungkin sama kesehariannya mungkin sebagai guru kan di salah satu sekolah di Kota Padang. Dan itu pula Dunsana podcast kita pada siang kini ko. Jangan lupa Dunsana tonton tadi podcast sampai mau tako Satyo hari Senin jo hari Selasa jam 2 siang atau jam sampai balik waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Barat, media pemersatu bangsa. Abu Oscar mewakili kerabat kerja sadonyo pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda Dunsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Dunsana.